Oke, kita mulai aja untuk kelasnya. Hari ini Kak Fit akan jelaskan materi yang baru ya. Ini sebenarnya materi ini lanjutan ya dari yang fungsi minggu lalu gitu ya. Nah, di sini kita belajar tentang yang bersarang. Jadi nanti fungsinya tuh akan sedikit lebih banyak ya di dalamnya. Nah, coba misalkan kalian bisa lihat di sini ya, yang sudah Kak share screen, untuk kemungkinan nih, solusi ya. Jadi kita punya sebuah definition function gitu ya, dengan nama average grade. Nah, di dalamnya di sini ada perulangan. Nih ya, ada perulangan. Dan juga ada kondisi. Nah, hari ini yang kita pelajari seperti ini. Fungsi tersebut itu di dalamnya mengandung kondisi dan perulangan. Ya, jadi bersarang. Bisa jadi nanti ada kondisi yang bersarang juga di dalam if ada elif lagi. Ya. Nah, nanti tergantung kondisi programnya. Nah, ini dasarnya sebenarnya hampir sama yang seperti kemarin ya. Kita belajar di sini menggunakan fungsi yang kita buat sendiri ya, tidak menggunakan fungsi yang sudah ada. Kalau yang sudah ada seperti apa? Nih, contohnya input ya, integer, print, itu fungsinya yang default yang sudah dibuatkan. Tapi kita buat fungsi kita sendiri. Nah, di dalamnya ini kan kemarin kita hanya sebatas print saja ya. Menerima parameter dari variabel atau nilai yang masuk ya ke dalam parameternya, kemudian kita konsumsi saja. Kemudian hanya ditampilkan. Nah, berbeda dengan hari ini kita akan lakukan yang namanya bersarang, if dan juga perulangan. Nah, lihat lagi di sini sama ya. Nah, next dulu. Nah, fungsi bersarang. Oke ya. Jadi kalian nanti belajar fungsi ini, kemudian juga menulis program ya, serta mengoptimisasikan. Oke. Oke, Hafid mau nanya nih sama Zai. Coba Zai, mana? On cam Zai. Halo Zai. Halo, Ayo, apa itu fungsi coba? Mau nanya dulu. fungsi. Fungsi itu Pak, kode yang memiliki nama kode apa maksudnya? yang yang ada yang yang punya fungsi kayak bisa ngelakuin tugas spesifik gitu. Oke, kemudian apa aja fitur standarnya? Apa ya? Oh, tadi dari toilet ya? Apa? Apa sih? Apa aja fitur standarnya? Fitur nggak tahu. Coba dicek dulu. Ah, betul. Nah, kalau band apa? Pakai apa?
Nih, kan yang tadi Kafit bilang, fitur, defaultnya, ya kan? Nah, ini sudah tahu ya fungsi-fungsinya. Apakah fungsi selalu mengembalikan nilai? Nah, terkadang, nah, kalau misalkan dia bisa mengembalikan nilai, terkadang hasil tidak ditentukan, ya. Nah, bisa aja ini hasilnya 9 kayak gini. Bisa aja ini hello, none gitu ya. Ini kita coba kualifikasi aja ya. Kemarin juga ini deklarasi fungsi. Nah, ini yang standar dasarnya ya. Nama fungsi, parameter, dan tindakan. Di sini print biasanya. Ya. Oke, lanjut lagi. Nah, nama fungsi print ya. Next lagi. Operator return. Nah, ini coba lihat di sini. Ada return average. Ya, artinya dia mengembalikan nilai dari suatu fungsi. Nah, nilai dapat diberikan ke variabel di bagian utama program, gitu ya. Return average nanti nilai yang udah ada di sini, ya berarti nanti di return lagi, artinya kayak ditampilkan lagi ya. Nah, dikembalikan nih. Dari yang nilainya masuk ke sini, masuk ke bawah, terus nanti dibalikin lagi ke sini. Nah, average nih, gitu ya. Operator return namanya. Oke, kita masuk ke yang paling penting nih. Ya. Jadi satu fungsi satu tujuan. Daripada mendeklarasikan satu fungsi yang rumit, lebih baik memprogram beberapa fungsi ringkas, gitu ya. Nah, misalkan, nih ada fungsi get data, ada untuk print, ya. Jadi daripada buat satu fungsi yang rumit, banyak banget, mending kita pecah-pecah fungsinya, ya. Kalau untuk get data ya berarti hanya data saja. Kalau untuk print berarti read print saja, ya. Oke. Nah, ini salah satu contohnya. Ada yang amount 5 dan ada yang set diskon. Nah, ini. Jadi buat dua fungsi. Oke. Lanjut lagi. Kemungkinan solusinya sudah ya. Ya, sekarang coba kita eksekusi di lesson yang ke-10 ya. Ya, lesson ke-10 nomor 1. Oke, untuk nomor 1 jawabannya mungkin yang mana nih? Kita pilih sampai 4 ya. Fungsi apapun mengembalikan nilai. Betul ya tadi ya. Nilai yang dikembalikan fungsi dapat diteruskan ke fungsi lain sebagai argumen. Betul. Dalam satu fungsi, Anda dapat memanggil fungsi lainnya. Betul. Jika nama variabel di badan fungsi diubah, maka variabel dengan nama yang sama di bagian utama program juga akan berubah. Tidak ya. Nah, harusnya nggak akan berubah. Jika ada variabel name di fungsi dan di utama, maka nilainya akan berubah secara independen satu sama lain. Jika ada variabel name di dalam fungsi dan variabel nama di program utama, maka nilainya akan ya, ini ya. Oke, nomor 2, 3. Oke, kita akan bahas nomor 3. Gimana punya band sudah? Belum ya? Kenapa Kak? Sudah nomor 3 belum, band? Masih nomor 2. Oke. Nah, di sini ada program nih. 1, 2, sampai baris ke berapa? 11 ya.
Di sini kita akan coba kerjakan nih. David akan jelaskan nomor 3, nanti nomor 4 dan 5 kerjakan secara mandiri ya. Dan share screen biar David lihat progresnya. Sudah? Brand dan Zai nomor 2, kita ke nomor 3. Oke, Kak bahas nomor 3 ya. Coba. Nomor 3. Di sini coba Kak pisahin antara fungsi dengan program utama. Program harus bisa mencetak ya. Mencetak bahwa nanti kalau kita enter the grade, maka resultnya sesuai dengan kondisi yang ada di sini. Ya. Kalau 50 sampai 65, maka dia ke tempat 3, 2, dan 1 seterusnya ya. Kita coba cek programnya. Dari program, sebenarnya ada yang perlu kita ubah sedikit nih. Ya. Nah, secara keseluruhan, ini hampir benar, ya kan? Tapi hanya perlu kurang satu. Ada yang tahu nggak? Coba. Kurangnya ada di sini nih, skor. Karena dia berupa nilai, maka kita perlu tambahkan fungsi integer ya. Nah, apalagi? Nah, kalau misalkan Kavi jalankan, nah, ini bad input nih. Kenapa? Karena ada kurangnya def, ya, def dan itu tadi ya. Nah, get result missing. Nah, di sini nih resultnya kita hilang namanya parameter skor ya untuk mengembalikan nilainya. Nah, hanya seperti ini.
Oke. Nomor 3, sudah? Oke, sampai sini Zai dan Ben ada pertanyaan nggak terkait program? Ini sama kok lanjutan dari fungsinya. Nggak ada ya? Kalau nggak ada, Kak minta share screen. Coba sekarang masing-masing kerjakan nomor 4 dan 5 ya. Nah, nomor 4 nih sama kayak nomor 3, hanya ada tambahan kondisi if di sini ya. Nah, ini udah mulai bersarang nih. Nah, nomor 5 juga sama ya. Yuk, coba kalian share screen. Oke, Zai, share screen Zai. Nah, itu si Ben sudah sampai nomor 5.
Ini kok kayak saya nggak bisa kak, nggak nyentang dia. Enggak nyentang. Mm-mm. Name grade is not defined. Grade-mu itu nggak ada di sini nih. Kamu harus panggil functionnya dulu nomor 4 itu. Eh, salah-salah yang mana? Hafiz salah baca lagi. Mana Zai? Nih, ini kan udah kayak gini, terus dia dimasukin dia nggak bisa. Coba. Hmm. Nih bookshopnya coba pisahin spasinya. Kenapa ya? Bookshop. Oh iya, Ya, lanjut nomor 5 ya. Ada kesulitan, Ben? Nomor 5. Iya. Nomor 5 coba. Diskon ya. Iya. Buat variabel dulu, variabel yang menampung function amount 5. Nah, bisa dipasang grade. Nah, panggil set underscore grade. Ya, nah itu udah betul, tinggal lanjutin. Grade sama dengan set grade. Nah, jika grade lebih dari sama dengan 4 dan grade kurang dari sama dengan 5, maka diskonnya 10 gitu. Jika grade lebih dari sama dengan pakai lebih dari dan kurang dari. Kenapa begitu? Coba di situ kan dari 4 hingga 5 ya. Bukan sama dengan 4 ya, Ben ya. Ah, Ben disconnect.
Ayo, mana Zai? Buat lagi nomor 5. Kak, Iya, maaf Ben. Kak, tadi HP Tadi, saya mati, crash. oh, pantesan Kak Ficar. Oh, tiba-tiba keluar ya. Iya. Hmm. Oke, lanjut Ben. Mana tadi yang belum? Hmm. Ini nggak perlu pakai grade lagi, Ben. Functionnya nggak perlu pakai parameter ya di dalamnya. Yang function kedua ya. Yang ini nggak perlu ini, Ben. Ini nggak bisa, Ben. Jangan pakai grade. Diganti variabel yang lain ya. Ini kayaknya nggak perlu deh pakai parameter. Diskonnya nggak perlu dibuat variabelnya. Mm-mm. Langsung aja di sini berarti buat diskon gitu ya. Nah, bentar. Oh, pakai gerak. Pakai gerak. Nah, maka harusnya dia nge-return 10 kan ya. Diskon sama dengannya kamu ini dua, ini satu, ini gimana? Nih. Kak, Ya, Ben. Ini kayaknya bukan gini deh, Ben. aku karena kayaknya programnya kehitung yang nol. Iya, betul. Yang nolnya nggak gitu dia.
Coba di nah di atasnya itu coba kita akan setting grade-nya dulu ya. Oke. Kita buat satu variabel yang dia bisa nampung nanti nge-return grade-nya ya. Berarti buat di sini coba nge-mon ya, perhitungan. Coba Ben, ikuti kayak Kafit nih. Amati nih program yang Kafit buat. Nah, itu. Oh, Sama punya Zai juga. Tinggal printnya itu ya. Hmm. Else-nya itu harus di enter ya else-nya. Karena Kafit nggak salin semua tadi. Else, enter, return 15 enter else, kemudian return 0. Oke, sudah? Kalau sudah, kita lanjutkan lagi ya. Yang di nomor kedua. Nah, nomor kedua, Kafit lanjut dulu ya untuk bahas selanjutnya. Nah, jadi kita akan mulai belajar yang baru nih tentang alat pengembang ya. Biasanya alat pengembang ini sering dipakai banget nih sama developer ya. Contoh, misalkan kita gunakan namanya debugger ya. Nah, debugger ini seperti alat khusus ya. Jadi dia bisa ketika program itu dijalankan, maka kita bisa lihat nih pergerakan nilai dari variabelnya pada saat program itu dieksekusi. Kemudian nanti ada pelacakan perubahan nilai variabel pada saat program berjalan juga ya. Jadi setiap baris itu kelihatan tuh variabelnya berubah dan variabelnya bisa nilainya kelihatan gitu ya. Nah, jadi kita tahu mana sih kira-kira yang errornya gitu ya dari variabel. Nah, ini pentingnya debugger. Untuk melakukan enable debugging itu ada di atas kanan ya. Nah, yang kotak merah itu ada seperti laba-laba ya ikonnya. Nah, jadi dia bisa debug, artinya dia bisa mulai dijalankan, maka kelihatan nanti muncul. Di sebelah kiri itu muncul kayak
sidebar ya, mirip sidebar lah. Atau pop up ya di sebelah kiri itu, yang dimana ada di situ ada variabelnya. Nah, seperti ada window ya. Kalau dijalankan nanti maka setiap global variabel dan local variabel itu akan muncul tuh ya. Nah, yang mana ada weight, ada height ya. Nah, ada local variabel dan ada global variabel gitu ya. 50, 160. Kemudian dari variabel ini ya, kita bisa tahu ya perubahannya. Misalkan dari atas nih. Weight kenapa bisa dapat 50? Bisa dapat 160 hasilnya gitu ya. Ya ini misalkan di enter nih 50 dan 160 maka masuk nih ke dalam variabel weight dan height ya. Sehingga di atasnya nanti dia akan balik ke atas variabelnya itu ya. Nah, sama seperti ini. Nah, debugger itu jadi alat yang berguna banget ya untuk seorang profesional. Jadi semua pengembangan miliknya pasti dia bisa nemu nih, nemu dari kesalahannya tuh apa gitu ya, melalui debuggernya. Nah, oke kita lanjut ke yang nomor 2 ya. Ya, silakan kita akses nomor 2. Susun urutan fungsi ya. Nah, pertama, pasti dia akan memunculkan yang namanya apa kalau greeting gini. Greeting ketika dijalankan maka yang keluar greeting dulu ya. Kemudian hi baru password ya. Nah, kita ke nomor 2. Nomor 2 ini bisa diisi juga ya. Ketik aja dev password. Nah, kemudian kita ke nomor 3 yang terakhir. Ben kalau sudah nomor 2 bilang ya. Loh, Oke, sudah. Kita nomor 3. Nah, ini nomor 3 nih. Nomor 3. Sebentar, kami cek dulu ya. Kami jelasin nomor 3. Nah, jadi kita buat program.
ketika memasukkan ya, nah, ini weight dan height ya, berat tinggi badan gitu ya, dalam satuan kilogram dan meter. Oh, meter sih. Sentimeter 180 cm gitu kali ya. Nah, you are underweight. We invite you melakukan satu indrom. Nah, berarti hasilnya 301 tuh. Kenapa begitu? Kita coba cek nih sama-sama, Ben. Jika indeks kurang dari atau sama dengan 18,5 ya. Kurang dari sama dengan. Ingat nih kata kuncinya. Kurang dari atau sama dengan. Ya, kurang dari sama dengan 18,5 indeks, maka nanti hasilnya ini. Nah, jika indeksnya dari ya 18,5 hingga ya, berarti hingga menggunakan N atau OR, Ben. Kalau hingga menggunakan N atau OR, menggunakan hingga ini menggunakan N ya. N kurang dari sama dengan 25, maka hasilnya ini. Nah, selanjutnya begitu. Oke, gimana cara ngetiknya? Oke, kita sudah punya function ini. Calculate BMI. BMI itu base base apa ya? Kafit tuh Pak panjangnya. Base index gitu belakangnya. Ya. Nah, ini sudah kita tidak perlu apa-apakan ya. Berarti kita buat definition print recommendation-nya aja. Nah, sini pertama kita buat def print recommendation. Nah, kita ambil apanya kita ambil parameter weight dan height-nya. Nah, kemudian baru kita lakukan, nah, kita buat variabel dulu, kemudian kita panggil functionnya, nah, kemudian kita panggil lagi dalamnya. Nah, jadi di dalam indeks ini, variabel indeks, ada hasil dari functionnya, ya, ada height dan weight yang diterima, gitu ya. Nah, panggil jika indeks kurang dari sama dengan 18,5, maka print hasilnya ini. You are underweight. Nah, gitu. Ya. Lagi, jika indeks lebih dari, ya kan? Jika indeksnya dari 18,5, nah karena kalau pakai hingga, dia pakai N ya. Nah, kurang dari sama dengan 25, maka kita print your exam, ya. Examination. Oke. Oh, ininya kurang. Nah, gini aja. Lagi, terakhir. Else, udah terakhir ya. Tinggal print saja ini. Nggak perlu buat-buat lagi nih ya. Nah, ya. Sudah belum? Sudah ya. Bad input. Oh, ini N index ya. Tapi kurang indeks. Nah, oke. Oke, nomor 3 gini, Ben. Ya, Sudah? Oke. Oke, kalau sudah boleh di share screen. Kita ke nomor yang keempat ya. Nah, nomor 4 coba. Ini mirip kayak nomor 3. Nanti kalau bingung
Cek aja nomor 3. Kalau bingung langsung nanya ke Hafid aja. Hmm. Ya, kayak gitu. Ingat ya, kalau kata hingga itu pasti menggunakan N dia. Ya. Kamu ada ujian tengah semester gitu nggak, Ben? Gimana Kak? Ada ujian tengah semester gitu nggak, UTS? Sudah. Hmm. Sudah ya? Minggu-
Sekarang yang bintang ya kamu. Bisa yang bintang, Ben? Lagi coba. Oke. Kesulitan nggak?
Sudah bisa? Laboratori, masuk ke laboratorium juga, betul. Lecture hall, dan betul kok itu, betul ya? Kurang titik di setiap print. Nah, yang pertama nggak keluarin lokasinya. Coba yang lecture hall ya. Harusnya dia definition fungsinya elif di situ. Hmm, hmm. Nggak perlu pakai perulangan deh kayaknya. Nggak perlu pakai perulangan, tapi oh bisa ya. Karena Kafit dibuatnya gini aja. Jadi di sini Kafit panggil function interest lagi. Jadi nggak while. Ya. Di bawahnya langsung panggil function interest. Gitu. Tapi udah sih sama aja. Sama aja. Sama. Lebih efisiensi gitu maksud Kafit. Ya. Nah, sama yang di ruang kuliah ya. Function ruang kuliah juga tinggal panggil ininya aja interestnya. Nah, udah gitu. Goodbye-nya tiga. Kenapa goodbye-nya bisa tiga? If stop nggak ada di situ ya. Else berarti ya. Elif answer stop sama dengan gitu ya. Nah, gitu aja. Dah. Oke. Kita lanjutkan ke yang nomor selanjutnya ya. Nah, ini kan sudah nih. Nah, tugas tambahan ya. Coba satu dan dua sama bintang ya. Nomor satu ini tiga function. Oh, dua function buat, satu function print.
Nah, fungsi volume akan mengembalikan, coba Ben bisa jawab nggak? Water volume equals 10% ya. Iya, fungsi volumenya dulu. Fungsi volumenya pasti dia nyetak water volume ya. Nih, water volume, volume 10 gini. Kemudian persennya ya cetak persen, sudah pasti gitu ya. Dolar. Mana persen? Nah, setelah menjaga 10 udah hasilnya ya udah water volume 10%. Mudah ya, mudah ya belajar fungsi ya. Nah, gitu. Dan ini diketik nomor 2 kita kerjakan secara bersama aja nomor yang bintang. Ya, coba. Kalau udah selesai kita sama-sama ngerjain yang bintang. Udah Kak. Oke, sudah. Yuk, nomor yang bukan nomor ya, tapi bintang. Coba kita pahami dulu. Hasilnya mirip yang kayak tadi nih, ya. Some need no stop. Oke, some is below average, optimal sum, approval needed, terus funds, request total 3. Kalau dia nol ya. Tulis kalkulator jumlah yang dibutuhkan untuk kegiatan ekstrakurikuler. Guru harus bergiliran memasukkan jumlah uang. Program harus menganalisis setiap jumlah. Dan pada akhirnya mencetak total anggaran acara dengan pesan total uang yang diminta ya. Analisis setiap jumlah yang dimasukkan atau pos pengeluaran. Jika jumlahnya 8.000, maka sum is below average. Jika jumlahnya 8.000 hingga 10.000, optimal. Oke, pertama menuliskan pemeriksaan def fungsi ya. Nah, yang pertama Kavi coba kalau ini Kavi buat pakai cek ya. Cek, coba misalkan begini, cek total anggaran acara ya. Kavi ini kan ceknya ya. Berarti Kavi buat variabel dulu ya. Nah, di sini ada namanya sum needed non-stop ya. Oke, Kavi ketik buat variabel ini. Integer, input ya. Sum needed stop. Duh, David males banget tulisnya nih. Gini nih. Nah, ya. Kemudian jumlah ya. Jumlah. Berarti all money-nya Kavit buat 0. Oke, kemudian Kavit buat functionnya. Jika tadi berapa di sini? 10.000 ya. Hmm. Jika 10.000, maka itu. Jika kurang dari 8.000, maka profilnya needed. David buat satu lagi parameter ya di sini ya. Parameter. Oke, misalkan
Berarti 10.000 parang lebih dari 8.000, maka hasilnya optimal ya. Print optimal. Elif parameternya kalau misalkan dia bilang di situ 8.000 ya. Jumlah berarti lebih dari ya. Jika jumlahnya hingga termasuk 8.000. Jika jumlahnya hingga termasuk 8.000, maka printnya berarti sum is below average ya. Oke, kalau yang ininya terakhir gimana, Ben? Berarti if Farhan kurang dari 8.000. Eh, kurang 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 dari apa lebih dari? tidak 10.000. Lebih dari 10.000 ya. Lebih dari sama dengan 10.000 ya. Terakhir kan? Iya, Maka di situ approval needed ya. Ya udah gini aja berarti. Nah, Kavit ngetiknya biar cepet salin aja gini. Nah, approval needed. Ke analisis setiap jumlah yang dimasukkan. Cetak total anggaran. Udah langsung aja ya gini ya. Oke. Kavit punya variabel all money ya. Berarti Kavit buat perulangan dulu nih. Nah, di sini karena fungsinya cuma satu, Kavit baru buat perulangan ya. While jika money Kavit itu tidak sama dengan 0 ya kan? Nah, ya kan? Tidak sama dengan 0 kan? Maka all money Kavit harusnya nambah satu. Ya nggak? Nambah satu atau nambah uangnya? Nambah maninya ya. Nambah money gitu. Nah, baru Kavit cek. Di sini pakai parameternya. Nah, parameternya tadi Kavit gunakan money ya. Kayak kenapa Kavit set param aja di sini. Ya. Nah, jadi nanti maninya akan cek ke sini. Set gitu. Ya. Kemudian terakhir Kavit sama nih. Karena dia cetak dua kali. Ya, ini kan berkali-kali nih. Satu, dua, tiga. Kavit salin ininya. Nah, ini. Ya enggak. Baru terakhir print. Terakhir print apa itu? Nah, total ya. Berarti fund requested. Fund request. Jumlah uang ya. Ya, jadi plus sama dengan nih di sini. Ya, karena kan diulang. Kayak Kavit gunakan plus sama dengan dari money. Money-nya masuk ke sini, set, naik ke atas dulu. Dijadikan parameter. Jika 10 maka optimal. Terus ya, terus dikembaliin ya kan nilainya. Kembaliin, turun lagi. Coba. 10.000. Aduh, 10.000. 3.000. 8.000. 9.000. Ya, kemudian 0. Sini 30.000. Bener ya? 30.000. Kalau kata Kavit stop. Nah, hmm, stopnya nggak ada nih. Kavit nggak ada bilang sampai stop ya. Maksudnya kan 0, 0 itu stop lah ya.
Ada yang salah nggak nih? Kok nggak hijau ya? Sudah bener ya harusnya ya. 8.000 kan some below average. Kalau lebih dari sama dengan 10.000, approval needed. Optimal sum-nya. Udah nggak ada yang salah ya. Oh ini, Kafit. Sebentar. Di sini ada total ternyata. Oh ya. Nah gitu ya. Sudah, Ben? Belum belum selesai. Oke. Nah, lebih efisien ya. Jadi kalau misalkan kita punya dua function, mau ada perulangan boleh pakai while. Di satu function itu boleh kalau printnya balik lagi tinggal panggil function itu lagi gitu ya. Jadi ngulang lagi sama aja. Oke, sudah. Ini aman. David bisa taruh di sini ya. Nah, oke. Untuk hari ini kita sudah di penghujung akhir kelas ya. Artinya, berarti kita sudah belajar tentang nih konsep bersarang ya. Tadi Ben sudah mengerti ya dari konsep bersarang saat bekerja dengan fungsi ya. Gimana? Lebih mudah ya Ben? Lebih praktis kan? Gimana? Atau ada yang bingung nggak? Coba boleh responnya, kesulitannya atau eh, yang didapat hari ini coba gitu. Udah lebih susah sih. Lebih susah ya. Nah, Iya. Ya. Sebenarnya kalau paham fundamentalnya dari awal ya kan, Ben sudah paham banget tentang kondisi if ya, if kemudian operator ya, yang kurang dari sama dengan, yaitu kalau misalkan sambil baca petunjuknya hingga tadi ya, itu kan ada atau kapan sih menggunakan and, kapan sih menggunakan or ya, kapan menggunakan lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan. Nah itu harus banyak-banyak referensi latihan gitu ya. Nah tadi baru ketemu nih, kalau hingga tuh biasanya menggunakan and ya, hingga gitu. Berarti lebih dari sama dengan and kurang dari sama dengan. Nah, gitu ya. Misalnya ketemu-ketemu case yang fit. Terus itu kan di dalam kondisi tuh, di dalam kondisi bersarang if. Kalau menggunakan perulangan boleh tadi, boleh yang kayak misalkan band pakai while langsung di situnya atau menggunakan panggil lagi fungsinya ya setelah fungsi yang di atas. Kalau print panggil aja fungsinya biar nanti fungsinya jalan lagi gitu ya. Nah, irit kan lebih irit ngetik gitu ya. Efisiensi kalau kata Hafid Maya. Jadi ya itu yang didapat ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu Ben sebelum Hafid akhiri. Baik. Nggak ada ya. Oke, kalau nggak ada berarti aman. Thank you Ben. Terima kasih untuk hari ini. Kita ketemu lagi next week ya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Selamat sore, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Dadah Ben. Makasih Kak. Sama-sama.